Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eti Rusmiati SEMM, calon master penguji dari Lembaga Sertifikasi Kompetensi Teknisi Akuntansi BON 09. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang standar kompetensi lulusan atau yang dikenal dengan SKL. Berikut adalah paparannya. Indonesia memiliki berbagai keunggulan untuk mampu berkembang menjadi negara maju. Keanekaragaman sumber daya alam, flora dan fauna, kultur, penduduk, serta letak geografis yang unik merupakan modal dasar yang kuat untuk melakukan pengembangan di berbagai sektor kehidupan yang pada saatnya dapat menciptakan daya saing yang unggul di dunia internasional. Dalam berbagai hal, kemampuan bersaing dalam sektor sumber daya manusia tidak hanya membutuhkan keunggulan. Dalam hal ini, mutu akan tetap juga memerlukan upaya-upaya pengenalan, pengakuan, serta penyetaraan kualifikasi pada bidang-bidang keilmuan dan keahlian yang relevan baik secara bilateral, regional, maupun internasional. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau yang dikenal dengan KKNI secara khusus dikembangkan untuk menjadi suatu rujukan nasional bagi upaya-upaya meningkatkan mutu dan daya saing bangsa Indonesia di sektor sumber daya manusia. Pada setiap level KKNI memiliki batasan kompetensi yang harus dicapai. Guna mempermudah dalam pencapaian tersebut, disusunlah SKL berbasis KKNI. Nah, apa yang dimaksud dengan SKL yang berbasis KKNI itu adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan dan diturunkan dari capaian pembelajaran khusus pada level KKNI yang sesuai. Dalam penyusunan SKL ini tentunya ada dasar hukumnya. Yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 131 Tahun 2014 tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan, dan berikutnya adalah Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan tahun 2020. Baik, berikutnya, apa tujuan daripada penyusunan SKL berbasis KKNI itu? Nah, SKL disusun untuk digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik pada lembaga kursus dan pelatihan, serta bagi yang belajar mandiri, dan sebagai acuan dalam menyusun, merevisi, atau memutakhirkan kurikulum baik pada aspek perencanaan maupun implementasinya. Nah, siapa saja yang terlibat dalam penyusunan SKL ini? Tentunya yang pertama pemerintah ya. Dalam hal ini adalah Direktorat Kursus dan Pelatihan yang memfasilitasi dalam penyusunan SKL ini. Nah, yang kedua adalah praktisi kursus, yang berikutnya adalah akademisi, dan berikutnya lagi adalah unsur dari dunia kerja dan industri. Nah, itu yang terlibat dalam penyusunan SKL. Kita lanjut kembali. Baik. Nah, di sini uraian program dalam SKL. Yang pertama tentunya harus ada nama program ya. Yang kedua ada tujuannya, manfaat, kualifikasi peserta, kemudian ada durasi pelatihannya harus dicantumkan ya. Nah, dan di situ juga ada materi-materi atau unit kompetensinya apa saja, seperti mengelola jurnal misalkan 14 jam, mengelola buku besar 10 jam, menyelesaikan sistem akuntansi 16 jam, mengoperasikan paket pengelolaan angka atau spreadsheet
20 jam, sedangkan mengoperasikan aplikasi komputer akuntansinya 20 jam. Berarti totalnya 80 jam. Maka di situ harus tertulis durasi pelatihannya. Nah, selain itu ada metode pelatihannya, kemudian uji kompetensi, serta sertifikasi. Nah, sertifikasi kelulusan dikeluarkan oleh Lembaga Pelatihan Terakreditasi atau Lembaga Sertifikasi Kompetensi Teknisi Akuntansi. Di dalam standar kompetensi lulusan berbasis KKNI terdapat A. Profil lulusan, B. Capaian pembelajaran, C. Struktur kompetensi lulusan. Nah, di dalam profil lulusan meliputi 1. Bidang kompetensi, 2. Batasan pengetahuan, 3. Ruang lingkup kompetensi, yang keempat cara kerjanya, yang kelima acuan kompetensi yang dipersyaratkan, dan yang keenam tingkatan kualitas hasil. Sedangkan yang B dalam capaian pembelajaran, di situ meliputi ada SKKNI, standar internasional dan standar khusus industri. Sedangkan yang C, struktur kompetensi lulusannya, yang pertama unit kompetensi, terdapat elemen kompetensi dan indikator selaras. Yang kedua, terdapat elemen kompetensi yang memenuhi kaidah penulisan, dan yang ketiga, indikator kelulusan memenuhi komponen ABCD atau BCD. Standar kompetensi lulusan berbasis KKNI dinyatakan oleh 3 parameter, yaitu yang pertama unit kompetensi, yang kedua elemen kompetensi, dan yang ketiga indikator kelulusan. 4 kompetensi yang terdapat dalam SKL. Yang pertama di sini ada kompetensi sikap dan tata nilai. Yang kedua yaitu kompetensi kemampuan di bidang kerja. Yang ketiga yaitu kompetensi pengetahuan yang dikuasai, dan yang terakhir adalah kompetensi hak dan tanggung jawab. Di dalam standar kompetensi lulusan terdapat struktur kompetensi lulusan. Nah, kita lihat di sini kita yang SKL Teknik Akuntansi yang level 2. Nah, di mana untuk setiap bidang kerja terdiri dari beberapa unit kompetensi, dan untuk satu unit kompetensi biasanya terdiri dari beberapa elemen kompetensi, dan untuk masing-masing elemen kompetensi terbagi beberapa indikator. Nah, untuk lebih jelas mari kita lihat di sini ada struktur kompetensi lulusan untuk teknik akuntansi. Nomor 1, unit kompetensinya melaksanakan pekerjaan jurnal akuntansi perusahaan jasa dan dagang dengan menggunakan basis akuntansi. Nah, sedangkan elemen kompetensinya 1.1 mampu menyiapkan pengelolaan jurnal. Indikator kelulusannya 1.1.1 yaitu dapat menyiapkan formulir jurnal yang sesuai dengan kebutuhan pengelolaan jurnal. Berikutnya 1.1.2 dapat menyiapkan dokumen-dokumen bukti transaksi sesuai dengan transaksi yang terjadi. 1.1.3 dapat memeriksa dan mengelompokkan dokumen sumber dan pendukung dengan urut tanggal dan urut nomor transaksi sesuai standar yang berlaku. Nah, itu saya ngambil salah satu contoh ya, struktur kompetensi lulusan yang nomor 1. Dari paparan tadi dapat disimpulkan bahwa SKL ini sudah memenuhi rumusan indikator kompetensi lulusan yang mengikuti rumusan ABCD, di mana yang E, audiens, adalah sasaran peserta uji kompetensi itu sendiri. Yang kedua adalah B, yaitu behavior atau perilaku atau pekerjaan apa yang harus dilakukan. Yang C atau condition, syarat apa yang harus dipenuhi jika ingin melakukan pekerjaan tersebut. Dan yang terakhir, yang keempat adalah D, yaitu degree, yang menunjukkan derajat ketepatan dari suatu pekerjaan tersebut. Demikian paparan tentang standar kompetensi lulusan atau SKL.
Atas nama pribadi dan kerabat kerja yang bertugas, kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompetisi.